Halo, perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Chandra Utari, absen 34 dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan biografi singkat tentang Pierre Tendean, salah satu pahlawan nasional Indonesia. Pierre Andries Tendean lahir di kota Batavia, Hindia Belanda pada 21 Februari 1939. Ia merupakan anak dari Maria Elizabeth Cornet, seorang wanita berdarah Prancis, dengan seorang dokter spesialis kejiwaan keturunan Minahasa bernama A.L. Tendean. Pierre Tendean memiliki kakak dan adik perempuan bernama Mitzi dan Rus Widiawati. Ketika Pierre tumbuh dewasa, ibu Pierre menginginkan ia untuk melanjutkan pendidikan ke Fakultas Teknik Institut Teknologi Bandung. Sementara sang ayah menginginkan ia untuk melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia agar dapat mengikuti jejak ayahnya di bidang kedokteran. Namun, tekad Pierre untuk menjadi tentara sangat besar, sehingga ia nekat untuk mengabaikan permintaan kedua orang tuanya. Pada Agustus 1958, Pierre mengikuti rangkaian tes untuk masuk Akademi TNI Angkatan Darat. Selama menjalani pendidikan taruna, Pierre dikenal bukan hanya wajah Eropanya, namun ia juga dikenal sebagai bintang lapangan karena jago dalam berbagai bidang olahraga. Ia juga banyak dikagumi karena kedisiplinan dan rasa nasionalisme yang kuat. Setelah 3 tahun menempuh pendidikan taruna, menjelang tahun 1962, Pierre lulus dan dilantik menjadi perwira muda dengan pangkat Letnan II dan ditugaskan di satuan TNI ZENI yang tersebar di seluruh Indonesia. Pierre bersama 5 perwira muda lainnya ditugaskan dalam Satuan Batalion Zeni Tempur di Bukit Barisan, Medan, Sumatera Utara. Saat ia bertugas di Medan inilah, ia bertemu Rukmini yang kemudian hari menjadi calon istrinya. Karena kecakapan dan kemampuannya, pada tahun 1963, Pierre dipanggil untuk memasuki Sekolah Intelijen TNI Angkatan Darat di Bogor, Jawa Barat. Pendidikan intelijen yang dijalani Pierre selama 3 bulan, ia selesaikan dengan nilai yang sempurna. Untuk kepentingan intelijen, Pierre harus hidup berpindah-pindah dari satu pulau ke pulau lainnya. Berbekal wajah bulenya, ia juga beberapa kali ditugaskan untuk menyusup ke Malaysia dengan menyamar sebagai turis dalam operasi Dwi Kora. Setelah berhasil dalam tugas Dwi Kora, pada bulan April 1965, Pierre sudah naik pangkat menjadi Letnan 1. Pierre mendapat penugasan baru sebagai Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia. Selama menjalani tugas sebagai Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution, Pierre memiliki hubungan yang cukup dekat dengan anak-anak Nasution, terutama pada adik Irma Nasution yang baru berusia 5 tahun. Ia kerap bermain dengan Ade di halaman rumah. Yanti Nasution, yang merupakan anak pertama dari Abdul Haris Nasution, mengenang sosok Pierre ini sebagai pribadi yang tegas dan disiplin. Namun, Pierre selalu bersikap hangat kepada keluarga Nasution. Pierre bahkan kerap bertukar pikiran dengan Ibu Johanna Nasution. Kisah Pierre menjadi Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution berakhir dengan sebuah kisah kepahlawanannya pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Saat itu, menjelang pukul 4 pagi, Aha Nasution mendengar bunyi gaduh dari arah pintu masuk rumahnya. Johanna Nasution langsung memeriksa sumber kegaduhan. Ia segera menutup pintu saat mengetahui kegaduhan itu berasal dari pasukan Cakrawirawa yang merangsek masuk ke rumahnya. Ade Irma yang juga berada di kamar Jenderal Nasution terbangun dan berdiri di dekat Johanna. Saat itu, Ade Irma terkena tembakan yang dilepas oleh pasukan Cakrawirawa. Sementara itu, Yanti Nasution yang terbangun karena mendengar suara rentetan tembakan, mengira alat penyejuk udara di kamar ayahnya meledak. Karena panik, ia kemudian keluar lewat jendela untuk membangunkan Pierre yang tidur di pavilion ajudan. Begitu dibangunkan, Pierre bertindak cepat untuk mengecek keadaan. Ia keluar dan menemui anggota pasukan Cakrawirawa. Di saat yang bersamaan, Aha Nasution yang ditembak kakinya menyelamatkan diri dari buruan tentara yang hendak menculiknya. Ia melompati tembok yang ada di samping rumahnya. Ketika berhadapan dengan pasukan Cakrawirawa, Pierre mengaku sebagai Ajudan Nasution. Namun, para tentara Cakrawirawa yang terburu-buru dan kurang mengenal wajah Nasution mengira Pierre adalah sang jenderal yang mereka incar.
Pada dini hari 1 Oktober 1945, Pierre dibawa pasukan yang ditugaskan menculik Jenderal A.H. Nasution ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di lokasi itu, menurut penuturan anggota Cakrabirawa yang bernama Supandi, Pierre Tendean disuruh berjongkok dan kemudian ditembak dari belakang sebanyak 4 kali. Pierre pun gugur, mengorbankan dirinya demi keselamatan Jenderal Abdul Haris Nasution. Pengorbanan Pierre juga menyelamatkan negara dan bangsa yang selalu dibelanya. 3 hari kemudian, jenazah Pierre ditemukan di sebuah sumur di lokasi Lubang Buaya. Jenazah Pierre diangkat dari dalam sumur bersama 6 jenazah jenderal TNI Angkatan Darat lainnya yang juga menjadi korban keganasan G30 SPKI. Sekian biografi Pierre Tendean yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.